Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Ayusa Putri, asal sekolah SDIT Kurota Ayun, Desa Tanah Merah, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, saya di sini mengikuti lomba inovatif pembelajaran dalam rangka Road to Muswil Sumsel ke-6 JSIT Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dalam kesempatan kali ini, mata pelajaran yang saya ambil yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi sinonim dan antonim kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan ADLX Introflex terpadu terintegrasi pembelajaran mendalam dengan menggunakan media kartu domino sinonim dan antonim, LKPD mandiri, dan bermain game frog jam. Materi kosakata merupakan pondasi penting dalam literasi, namun pengajaran sinonim dan antonim seringkali monoton, hanya berupa mencatat, definisi, dan daftar kata saja. Hal ini bisa berakibat terhadap kurangnya minat peserta didik dan daya ingat yang rendah terhadap pasangan kata. Pembelajaran terasa kaku dan kurang kontekstual. Dari situasi tersebut, saya merasa tertantang untuk berinovasi menciptakan pembelajaran yang siswanya terlibat aktif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan mengubah hafalan singkat menjadi pemahaman yang melekat. Maka dari itu saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan ADLX Introflex terpadu terintegrasi pembelajaran mendalam dengan menggunakan media yang variatif dan menyenangkan untuk memecahkan masalah kontekstual dengan penguasaan sinonim dan antonim. Tujuan pembelajaran, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran sinonim dan antonim. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pasangan sinonim dan antonim melalui permainan kartu domino dengan benar dan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat lisan dengan 3 kata sinonim atau antonim. Yang ketiga, siswa dapat memberikan kesimpulan, menyebutkan 4 kata baru beserta maknanya melalui diskusi kelompok. Alur kegiatan pembelajaran, di sini saya menggunakan model Problem Based Learning yang di dalamnya ada 5 sintaks. Yang pertama, orientasi masalah. Siswa mengamati video yang ditayangkan oleh guru. Kemudian untuk menggali pemahaman siswa, guru melakukan tanya jawab seputar video yang sudah ditayangkan. Kemudian guru menulis daftar kata di papan tulis dan melakukan tanya jawab untuk menentukan sinonim atau antonim dari kata yang sudah ditulis di papan tulis. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Masing-masing kelompok mendapatkan kartu domino sinonim dan kartu domino antonim. Guru memberikan instruksi terkait aturan bermain dan durasi waktunya. Yang ketiga, melakukan penyelidikan. Guru melakukan bimbingan terhadap kelompok yang merasa kesulitan dalam memainkan kartu domino, memantau jalannya diskusi, dan melakukan penilaian keterampilan proses selama diskusi berlangsung. Yang keempat, menyajikan hasil karya. Masing-masing kelompok diberi tantangan untuk membuat kalimat lisan dari 3 kata sinonim atau antonim yang disebutkan oleh kelompok lain. Sintaks yang terakhir yaitu evaluasi. Secara mandiri, siswa diberi lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk dikerjakan secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Setelah selesai, guru melakukan pengulasan agar jawaban diketahui oleh peserta didik. Selanjutnya, bermain game frog jam. Secara bergiliran, siswa maju satu persatu untuk menyentuh layar proyektor terkait pertanyaan sinonim atau antonim. Jika jawaban mereka salah, maka katak akan tenggelam. Jika jawaban mereka benar, maka katak akan lompat.
Inovasi ini membuka mata saya tentang pembelajaran mendalam yang bukan hanya teori, melainkan praktik yang mengubah paradigma guru mengajar menjadi siswa mengalami. Permainan kartu domino, LKPD Mandiri, dan game Frog Jump telah mengubah pembelajaran yang pasif menjadi pembelajaran yang aktif, bermakna, dan mendalam. Hasilnya, penguasaan sinonim dan antonim meningkat 85%, dan yang paling penting, kosakata tersebut melekat di ingatan siswa dan dapat digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 22, tentang keragaman bahasa sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang patut kita syukuri, dan ada pelajaran di dalamnya untuk orang-orang yang berilmu. Baik, Nadia, Bunda mau tanya, bagaimana perasaan Nadia setelah belajar sinonim dan antonim pada hari ini? Saya suka belajar sinonim dan antonim menggunakan game kata melompat karena bisa melatih fokus saya, menambah kosakata baru, dan bisa bersaing dengan teman-teman dalam bermain game ini. Belajar jadi seru dan saya senang. Oke, sekarang ganti Adiba. Menurut Adiba, bagaimana perasaan Adiba setelah belajar sinonim dan antonim pada hari ini? Belajar sinonim dan antonim bukan sekedar menghafal, namun lebih melekat di ingatan saya ketika bermain kartu domino. Belajar menjadi seru dan menyenangkan, tidak hanya kata-katanya, tetapi bisa membantu dalam berbicara sehari-hari dengan teman dan orang tua saya. Demikian video presentasi dari saya. Semoga Bapak Ibu Dewan Juri berkenan. Apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dengan tepuk 1, 2, 3 sampai 5. Ikuti Bunda ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1. Ini tepuk jari 2. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Tuh siap berdoa. Oke, kita berdoa. Wahid di sini selesai. A'udzu billahi minasyaitonir. Nanti absennya pakai lagu ya. Oke, udah mulai. Kelas 5 mana suaranya? Iya yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya yo. Adakah kursi tak berpunya? Ada semua. Oke, berarti hari ini masuk semua. Mana ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Semangat. Yes. We are the best. Yes, Allah Akbar. Baik, kan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sifat. Apakah berkaitan dengan hari ini pembelajarannya? Ya, berkaitan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pasangan kata sinonim dan antonim melalui permainan kartu domino dengan benar dan tepat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan sinonim dan antonim dalam kalimat tulisan dengan benar 3 kata dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memainkan permainan kartu domino, sinonim dan antonim secara berkelompok sesuai aturan permainan dalam waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan hasil kegiatan dengan menyebutkan 4 kata baru dan maknanya melalui diskusi kelompok. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita dengan Adiba. Silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan. Apa perbedaan dari kedua tadi? Kalila apa dulu Kalila? Gigi. Kalau Adiba? Pendek. Ya. Terus persamaan dari kedua teman kalian ini apa? Kalau Kalila? Kalila apa? Kalau Adiba? Cewek juga? Oke, baik, ya. Itu tadi kawan kalian sudah maju ke depan. Pernah nggak kalian mendengar kata-kata yang berlawanan atau kata-kata yang maknanya itu sama? Pernah dengar kata-kata tersebut? Pernah. Contohnya? Contoh yang berlawanan contohnya apa? Tadi udah disebutkan di depan tadi, kawan kalian sudah maju ke depan? Pendek dengan tinggi. Pendek dengan tinggi, ya. Terus yang kata-katanya maknanya mirip apa? Cewek dengan perempuan. Ya. Mempelajari tentang sinonim dan antonim. Dalam hal ini kita akan coba mengenal tentang apa itu sinonim, apa itu antonim, dan contoh-contoh dari
sinonim dan antonim sebuah kata. Kita mulai saja ya. Sinonim. Coba Safira datanya. Tadi sinonim pengertiannya apa? Ya, persamaan makna kata. Coba pandai. Ya, coba Sasa. Antonim tadi pengertiannya apa? Ya, kata yang berlawan. Perhatikan di layar proyektor. Yang nomor 1 pembohong. Pembohong ini sinonimnya apa? Ya, bual. Alim? Ya, ditanyakan apakah belum paham antara sinonim dengan antonim? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Bunda sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok ada yang terdiri dari 4 orang atau 5 orang ya. Selanjutnya di sini tugas kalian ya, Bunda ada kartu domino ya, ada kartu domino sinonim dan antonim ya. Setiap kelompok harus menyelesaikan durasi waktunya yaitu 10 menit ya. Siapa kelompok yang tercepat dan tepat memasangkan pasangan antonim dan sinonim maka dia adalah pemenangnya. Nanti ada reward dari Bunda ya. Silakan gunakan waktunya untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Perwakilan kelompok maju ke depan. Perwakilan satu saja. Nah, silakan dipisahkan supaya tidak tergabung dengan sinonim dan antonim ya. Jadi dimulai dari kata start ya. Dimulai dari kata start ya. Nanti Bunda bagikan laporan pengamatan setelah kalian berdiskusi, kalian harus menemukan 4 kata baru ya. 4 kata baru ini beserta maknanya yang belum pernah kalian dengar ya, yang belum pernah kalian dengar ya. Sudah dipegang kartu domino beserta laporan pengamatannya? Sudah. Di situ ada kata start dan finish. Kalau start berarti dimulai kartu domino dari awal, terus kalau sudah finish ya sudah selesai. Ini. Nah, ayo pasangnya cepat. Nanti kau ada sini, kalau tinggal dikit. Udah cara pasang ini gimana? Kalian udah ini loh. Cepat ke sini nanti baru letak. Antonim yang mengerjakan antonim dan sinonim beda ya. Silakan yang sudah mengerjakan sinonim, harus mengerjakan antonim. Jadi dibagi selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini ditutup dulu bukunya. Dipinggirin dulu biar nah ini nggak apa-apa. Sudah, Kamu jawab? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Ya, Ara, silakan Ara. Saya giat belajar. Oke, benar ya. Oke, silakan kelompok 3 beri pertanyaan kepada kelompok 1. Semuanya berdiri dan menjawab melempar pertanyaan kepada kelompok masing-masing ya. Ayo coba Safira beri pertanyaan. Tinggi. Tinggi itu sinonimnya rapuh ya. Jadi silakan dibuat kandidatnya. Apa? Beda itu sama? Gimana? Raisa, jawaban dari dulu sudah puas dengan jawabannya? Oke, silakan kelompok 3 beri pertanyaan untuk kelompok. Jangan lupa goyang. Tangan lagi. Bertep. Maju ke depan. Kaki dua kali. Nah, dia sudah menyelesaikan kartu domino dengan tepat dan dalam waktu yang tercepat. Ya. Oke, selanjutnya Bunda ada lembar kerja peserta didik ya, yang harus dikerjakan secara individu, ya, secara individu bukan kelompok ya. Tolong dibagikan dengan teman sebenarnya.
warna Arumi. Cepat, ayo Carla. Sinonim dari lelah. Jangan dikutukin. Jangan. Sinonim dari lambat, Aisyah. Sinonim. Nomor 1. Yes. Nomor 1. Yes. Nomor 2. Oke. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Oke, sudah kembali ke fokus kita lagi ya. Kita tadi kesimpulan pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, kita tadi belajar tentang apa? Ada sinonim dan sinonim pengertiannya apa? Persamaan. Dari nama. Sudah ada pertanyaan? Sudah? Oke, untuk menambah pemahaman kalian tentang sinonim dan antonim, coba buka buku halaman 10. Ya, buka halaman 10. Tugas kalian di rumah, ya. Kerjakan halaman 10, ayo berlatih nomor 1 dan nomor 2. Dikumpul di hari Senin depan, ya. Untuk pekan depan, kita akan belajar tentang imbuhan pe dan kalimat majemuk setara, ya. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi